Alright, Mandaka Traders. Jadi sekali lagi welcome di webinar rutin Mandaka setiap hari Jumat. Hari ini kita akan mengangkat topik gede banget. Bentar. Uang panas dan uang dingin di dalam trading forex, ya. Ini topik kita hari ini ya. Nah, kalau kita mau membahas tentang uang panas dan uang dingin, di sini erat banget kaitannya sama yang namanya itu perencanaan keuangan. Oke, ini saya garis bawahi perencanaan keuangan. Nah, buat teman-teman, saya penasaran, Anda boleh langsung ngobrol atau mau kolom chat ngobrol boleh. Saya penasaran, dari teman-teman yang join di webinar ini, berapa banyak dari kalian yang sudah punya perencanaan keuangan? Kira-kira udah pada punya apa belum nih? Yuk, dijawab dulu. Farel, belum. Oke, yang lain gimana? Yang lain gimana? Udah ada punya perencanaan keuangan atau belum? Belum ada, Coach. Belum ada. Itu dari si siapa ya? Siapa ya yang tadi ngobrol? Siapa ya? Oke, Made Suryawan. Oke, belum ada. Teman-teman yang lain gimana nih? Jangan pasif kalau mau belajar di sini. Jangan pasif. Ayo kita ikut aktif. Gimana? Udah pada punya perencanaan keuangan belum? Oke, pada Gede Wahyu. Oh, ya kemarin kamu ikut seminar ya? Masih ingat saya. Belum. Oke. No problem. So, saya asumsikan sudah Kak, tapi masih ragu Dwi Sundari. Oke, saya penasaran nih kalau Dwi Sundari kayak gimana? Rencana perencanaan keuangan seperti apa kira-kira secara garis umumnya aja? Boleh langsung ngobrol aja biar gampang jawabnya. Salon. Gimana maksudnya ke salon? Gimana maksudnya ke salon nih? Kumpul apa nih? Duitnya dipakai nyalon gitu. Oke. Ya, yang di Instagram langsung DM ke IG Mandaka ya. Kita baru mulai webinarnya. Nanti saya kasih link untuk join webinarnya. Ini gratis kok. Kalian tinggal ikut aja langsung. Oke, no respon sepertinya. Saya akan perhemat waktu. Jadi, saya akan asumsikan mostly kebanyakan orang itu belum memiliki perencanaan keuangan sebelum mereka masuk ke dunia trading forex. Pada dasarnya di sini kalian perlu catat instrumen keuangan, ya, instrumen keuangan itu ada seperti saham, ada forex, ada emas, ada deposito, apalagi ada obligasi, reksadana, apalagi ya, masih banyak sih sebenarnya. Nah, saya asumsikan dari 6 list ini ya, mohon izin Kak, saya baru join, masih buta tentang trade. Oke, welcome, no problem. Awe, nama panggilannya siapa ya? Boleh dong? Yang tadi gini Kak, yang tadi WhatsApp. Oh, Wahyu, ya Wahyu ya. Oke, yes Wahyu. Oke, siap, welcome Wahyu. Nggak apa-apa, ini pas banget nih untuk materi basic dulu sebelum masuk ke trading. Balik lagi ke 6 instrumen ini, ya, saham, forex, emas, deposito, obligasi, reksadana, or whatever itu, instrumen keuangan merupakan sebuah tools. Paham kan tools itu apa ya? Tools adalah sebuah alat. Nah, pertanyaannya, ini adalah alat apa? Instrumen keuangan merupakan alat untuk meningkatkan
meningkatkan kekayaan. Nah, di sini ada perbedaan istilah ya, meningkatkan kekayaan dengan mencari kekayaan atau mencari income. Dengan meningkatkan income itu berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Di sini teman-teman perlu catat, ini penting banget. Jadi di dalam instrumen keuangan ya, dalam kita berbicara tentang financial, di dalam kehidupan kita itu ada 4 fase ya, ada 4 fase keuangan dalam hidup. Sederhananya seperti itu, ada 4 fase. 4 fase ini apa aja? Ada, saya pakai bahasa Indonesianya aja, mencari income, sederhananya. Mencari income, menyimpan income, akumulasi income, ini fase ketiga. Yang terakhir, distribusi. Distribusi income. Ya, ingat ada 4 fase. Which is dimana ini step by step. Teman-teman di sini harus melewati mencari income dulu yang pertama, baru bisa masuk ke menyimpan income, baru bisa masuk ke akumulasi income, dan terakhir baru bisa masuk ke distribusi income. Itu semua step by step dan teman-teman nggak bisa langsung nge-skip. Saya jelasin secara singkat aja. Mencari income artinya kita itu bekerja atau whatever ya, kita bisa kerja, bisa bisnis untuk bisa memiliki pemasukan bulanan, atau kita bisa mencari income dari hasil kerja atau dari hasil active income kita sebutnya. Itu fase 1. Majority seluruh jajaran masyarakat, let's say kita bisa, saya bisa bilang di seluruh Indonesia, kita semua itu berhasil melewati fase 1, yaitu fase mencari income. Mostly, kebanyakan, mayoritas orang-orang bisa mencari income, entah mereka bekerja di perusahaan, mereka buka bisnis, atau apapun itu. Ya. Nah, cuman di sini udah kecentang ceritanya. Di fase 1 udah kecentang. Cuman di fase 2 ini, ketika kita berbicara tentang wealth saving atau menyimpan income ini erat juga kaitannya dengan budgeting. Nah, budgeting. Mostly, majority lagi, ini data berbicara. Saya sering sharing sama teman-teman insurance juga soalnya, berbicara tentang keuangan. Jadi, di bagian menyimpan income, banyak orang-orang yang parah di sana. Bahkan nge-skip fase kedua ini. Jadi, mostly di fase kedua ini, jarang banget orang-orang melakukannya. Yang dimana ketika orang-orang sudah bisa punya income, mereka itu langsung masuk ke fase ketiga, yaitu akumulasi income atau wealth accumulation. Akumulasi income ini apa sih? Jadi, pada esensinya, ketika kita sudah punya income, kita kan membudgetkan tuh. Let's say saya punya gaji 5 juta misalkan. Dari 5 juta tersebut, masuk ke fase 2. Saya budgetkan nih, dari 5 juta, saya mau pakai berapa juta ya untuk saya hidup. Saya mau pakai berapa juta ya untuk saya tabung. Berapa persen ya mau saya pakai untuk happy-happy, jalan-jalan, atau apa, pacaran misalkan, budget untuk anything. Dan berapa persen yang kita budgetkan untuk melakukan yang namanya investasi atau akumulasi. Nah, ketika di fase kedua ini kita sudah clear untuk bekal bulanan berapa, misalkan total gaji ya, bekal bulanan berapa, tabungan berapa, investasi berapa, baru sebenarnya kita bisa masuk ke fase ketiga. Di fase kedua kan kita menyimpan budget tuh, membudgetkan, ya kan? Membudgetkan untuk melakukan yang namanya investasi atau akumulasi. Budget investasi inilah sebenarnya yang kita bisa gunakan untuk mengambil salah satu dari 6 instrumen ini. Sekali lagi saya ulangi, budget dari investasi lah yang kita bisa gunakan untuk mengambil salah satu instrumen dari 6 instrumen keuangan yang saya sebutkan tadi, which is ada saham, ada forex, emas, deposito, obligasi, maupun reksadana. Nah, pertanyaannya,
Lebih baik saya ambil yang mana? Lebih baik saham kah, coach? Atau forex kah? Emas kah? Deposito kah? Atau apa? Untuk bisa menjawab hal tersebut, sorry. Untuk bisa jawab itu saudara kembali kepada profil resiko masing-masing. Kalau pernah dengar, masing-masing orang memiliki profil resikonya masing-masing. Ada yang konservatif, ya. Konservatif itu artinya dia nggak sanggup menerima investasi dengan resiko yang tinggi, artinya dia cuma bisa yang low risk, ya kan. Kemudian ada yang grade kedua atau yang medium, ya mindsetnya oke, saya loss atau cuan ya semi-semi lah, nggak gede nggak besar, oke lah, kita senang sama hal itu. Ada juga yang terakhir, saya suka sama resiko, karena resiko yang besar biasanya rewardnya besar juga. Di sana baru akan terpecahkan. Misalkan Anda di sini adalah tipe investor yang konservatif, maka jawabannya bisa ke deposito bank. Misalkan ada yang kecil, ya deposito doang sih yang masuk kategori konservatif. Misalkan teman-teman di sini rasionya itu medium investor. Resiko kerugian dan keuntungan itu semi-semi lah, cincai lah, masih oke. Nah, biasanya pilihannya itu adalah saham, obligasi, reksadana. Potensi resiko nggak terlalu besar, potensi profit juga nggak besar-besar banget juga. Ada lagi satu yang paling atas, yaitu high risk high return. Ya, pada umumnya kalau orang berpikir itu high risk high return. Yang pernah ikut seminar saya di Mandaka, saya udah berbicara mengenai konsep risk and return yang ada di trading forex. Kalau teman-teman mau tahu nanti mungkin kita akan bahas lagi. Tapi kalau dari segi jajaran keuangan, forex berada di piramid paling atas, ya. Jadi saya gambarkan coba. Ini low risk, ini medium, ini high. Ceritanya seperti itu ya. Yang di sini ada deposito, di sini ada saham, reksadana, di sini ada forex. Nah, ceritanya seperti itu. Ada yang low risk, maka mereka ambil deposito karena aman banget, tapi bunganya kecil banget tahunannya. Cuma 6-7%, belum kena potong pajak. Yang medium, reksadana maupun saham. Yang high, ya, yang profil risikonya tinggi, itu biasanya cocok masuk ke forex pada dasarnya. Oke. Nah, ketika teman-teman sudah mengetahui di piramid instrumen keuangan berbicara tentang akumulasi kekayaan, maka inilah pilihan-pilihannya. Yang dimana teman-teman bisa menyesuaikan di sini. Saya nggak pernah main ngajak orang gitu aja untuk langsung trading. Saya bukan tipe orang seperti itu. Saya selalu berbicara seperti ini. Anda tipe risikonya apa? Kalau misalkan Anda siap kira-kira dengan potensi persentase risikonya berapa berbanding rewardnya berapa, kalau siap, no problem. Ketika kita sudah menemukan salah satu ini, ketika sudah tahu salah satu dari ketiga ini kita yang mana, barulah kita berbicara tentang nominalnya. Kalau misalkan teman-teman bertanya, coach, misalkan saya ada penghasilan sekian-sekian, misalkan saya cuma punya budget let's say 500.000. Mendingan saya pilih yang mana? Saya pilih forex kah? Saya pilih saham kah? Saya pilih deposito atau pilih yang mana, coach? Jawabannya semua boleh. Semua bisa. Forex, saham, deposito, perbedaannya hanya dari segi profil resiko dan profil returnnya. Itu aja yang berbeda. Dari segi nominal, Anda bisa memilih semuanya, salah satu yang mana aja boleh. Pada dasarnya seperti itu. Sehingga, jadi nangkep ya sampai sini ya kira-kira ya. Ini kita berbicara tentang fase 1, 2, 3. Mencari income, menyimpan income atau budgeting, akumulasi income. Sampai sini nangkep? Sebelum saya lanjut, boleh di komen dulu. Nangkep, Coach? Nangkep ya? Paham ya? Iya, nangkep. Aman, siap. Nah, seperti itu. Cuman sekali lagi saya tekankan,
Problem terbesar orang-orang, mereka tidak mau membudgetkan duit. Sehingga ketika saya mencari income, saya punya duit 5 juta tiap bulan, saya dapat gaji 5 juta, saya pakai trading ke 5 jutanya. Itulah yang saya bilang dengan resiko tinggi. Tetapi ketika nih 5 juta, kita membudgetkan 500.000 untuk investasi. Kalau 500.000 untuk investasi ini kita rugi misalkan investmentnya, itu saya kategorikan investasi dengan resiko yang rendah. Paham ya, kira-kira sampai sini ya? Itu. Mostly orang-orang langsung nge-skip tuh fase keduanya. Gitu. Nah, terus gimana caranya untuk budgeting? Di sini saya mau sharing sedikit singkat aja, ini yang saya pakai. Ini yang saya pakai. Budgetingnya saya dari berapapun penghasilannya saya, berapapun itu, saya pakai. Contoh aja misalkan let's say gaji, biar gampang gitu kan 10 juta deh misalkan, budgeting gaji 10 juta. Atau UMR misalkan UMR. Budgeting UMR. Ya, which is mostly orang-orang punya UMR kalau di Denpasar 2,7. Ya, budgeting seperti itu. Konsepnya sederhana. 50 30 20. Konsep sederhana. 50, 30, 20. Apa aja itu, Coach? 50% ini biaya hidup. 30% ini tabungan. 20% ini investasi. Ya. Nangkep ya? Saya ulangin. 50% itu untuk biaya hidup. 30% itu tabungan, 20% investasi. Nah, biaya hidup di sini itu ya bisa seperti kalau kita anak muda yang belum berkeluarga, maka biaya hidupnya kan ya traktir pacar misalkan, traktir selingkuhan mungkin kan kayak gitu. Atau biaya hidupnya apa untuk bekal jalan-jalan misalkan atau anything apapun. Biaya hidup lah ceritanya. Tadi itu bercandaan ya. Kemudian di 30%-nya, ini kan berbicara tentang tabungan. Tabungan di sini kita pecah lagi. Tabungan jalan-jalan berapa? Tabungan untuk rumah sakit misalkan berapa? Dana darurat berapa? Itu kita pecah lagi. Intinya dari 30%, saya bicara nominalnya ya. 50% berarti di sini nominalnya 350.000. 30%-nya berarti 27 kali 3 berapa? 27 kali 3 berapa? Coba hitung dulu. Bentar ya, saya hitung ya. Coba 30%-nya berapa? 2.700.000, 30%-nya berapa? Rp810.000, Coach. Berapa? 810.000. 810.000. Ya. 810.000, oke. 810.000. 20% dari 2,7 berarti 5,2 ya? 520 ya? 540, Coach. 540 ya? Nah, ketemu nih angkanya. Jadi sebenarnya pada dasarnya ya, kalau kita mau membudgetkan keuangan, kita tidak berbicara tentang nominal, tetapi kita berbicara persentase. Berapapun nominal income Anda, semua bisa dibudgetkan. Toh juga kita masih belum berkeluarga, kita belum punya tanggungan ya kan. Masih rumah, masih sama orang tua, makan masih bisa di rumah. Apalagi? Sebenarnya bisa banget dibudgetkan. Hanya saja belum banyak yang paham tentang pentingnya budgetnya ini. Which is teman-teman yang ikut di webinar ini beruntung banget ikut webinar, dapat sharingan langsung. Contoh, misalkan Anda di sini teman-teman gajinya UMR 2,7, maka 1,3 itu untuk biaya hidup, makan, 800.000 untuk tabungan yang dipecah. Let's say dari 800.000, 300.000-nya dana darurat misalkan. 500.000-nya saya pecah lagi untuk biaya jalan-jalan, biaya travel apa. Pokoknya biaya belanja, ibaratnya seperti itu. Yang paling krusial itulah di 20%-nya ini.
budget untuk investasi. Nah, kalau misalkan teman-teman di sini gajinya UMR, berarti kalau mau trading forex, misalkan profil resikonya itu tinggi. Kalau mau trading forex, berapa budget yang digunakan? Maksimal adalah 540.000. Berarti kayak gitu. 540.000. Karena kita udah budgetkan di awal. Jadi nggak bingung. Nah, investasi di sini nggak cuman berupa saham, nggak cuma berupa trading, investasi nggak cuma itu aja, bisa juga dengan budget untuk belajar, misalkan investasi leher ke atas, kita mempercerdas isi pikirannya kita. Dari 500.000 saya pakai 200.000 untuk belajar, misalkan 300.000 saya pakai untuk modal trading, misalkan seperti itu. Kan bisa, di Mandaka kalau teman-teman belum tahu, kita menyediakan untuk pembukaan akun kecil ya, akun Sen melalui Exness itu modal 300.000 aja udah bisa trading di sana. Nah, kenapa kita partner dengan Exness? Karena saya concern tentang pembajetan keuangan di sini. Jadi kalau misalkan kita berbicara uang panas dengan uang dingin di pasar forex, maka jawabannya adalah ini. Ini versi saya ya, ini yang selalu saya sharingkan kalau saya punya klien personal. Ini hitungannya, ini panas, ini duit panas. Yang ini duit dingin. Nah, kalau misalkan teman-teman trading di sini make biaya 50%, which is 1,3, itu yang kita sebut sebagai uang panas di dalam trading forex. Karena itu bukan budget untuk akumulasi dana, bukan budget untuk itu. Ketika teman-teman menggunakan 30%, which is budget tabungan, Anda pakai untuk trading, itu duit panas namanya. Tapi ketika teman-teman di sini menggunakan budget 20%-nya untuk trading, itu duit dingin namanya. Paham ya sekarang sampai sini ya kira-kira ya? Berbicara tentang uang panas, uang dingin, semua tergantung dari duit apa yang kita gunakan. Terus coach, kalau misalkan saya dikasih bekal sama orang tua, ya itu duit super dingin itu namanya. Ya, duit kedinginan tuh kayaknya. Itu fine aja. Misalkan teman-teman dari segi family itu settle, ya beruntung di sana, dibekelin, dimodalin, ya itu uang dingin, terhitung uang dingin. Karena kalaupun misalkan teman-teman rugi dalam trading forex, ini definisi uang dingin ya. Definisi uang dingin adalah ketika uang tersebut habis, atau rugi misalkan, maka kerugian tersebut tidaklah mengganggu kehidupan kita secara sehari-hari, nggak akan terganggu. Let's say teman-teman misalkan 2,7 juta, ya kan? Terus budget investasinya 540.000 misalkan. Kalaupun 540.000-nya itu teman-teman rugi di sini, teman-teman masih tetap punya duit masih untuk biaya hidup ini. Biaya hidup di sini udah ada, tabungan di sini udah ada, jadi aman. Itu definisi duit dingin. Definisi duit panas adalah ketika teman-teman mengakumulasikan sebuah dana, sebuah budget, yang kalau dana tersebut rugi atau habis, your life is end, nyawamu habis, itu duit panas. Duit satu-satunya untuk kamu hidup, kamu pakai untuk trading, itu duit panas. Tapi kalau untuk bisnis gimana ya, itu bisa-bisa aja. Coach kan pernah bilang juga tentang trading sebagai sebuah bisnis. Yes, itu kita bisa sebuah bisnis. Pada dasarnya, saya bilang trading sebagai sebuah bisnis, saya mengatakan itu dari segi mindsetnya. Kita mau trading, ini luar investasi ya, let's say kita mau trading. Trading pada dasarnya itu adalah perdagangan, tetapi masuk kategori di akumulasi income. Ya, kita spesifik membahas trading sekarang ya. Trading sekali lagi merupakan tools untuk meningkatkan duitnya kita dengan mindset seperti ini. Daripada duit 500.000-nya saya taruh di bank, ujung-ujungnya saya kalau melihat ada barang diskon, kepake duitnya, habis,
Kalau nggak saya yang pakai, bank yang ngambil duitnya, kena biaya admin tiap bulan. Mindsetnya adalah daripada saya taruh duitnya menurun, mending saya kelola duitnya. Kemana kelolanya? Bisa ke forex, bisa ke saham, dan lain-lainnya seperti itu. Itu sebenarnya esensi dari instrumen keuangan dan forex adalah salah satunya. Kayak gitu, kurang lebih. Nah, kira-kira sampai sini sebelum saya lanjut lagi, ada yang mau tanya nggak? Atau masih bingung atau apa? Sampai sini ngerti, Coach. Paham ya? Oke, mantap. Yang lain gimana? Yang lain? Ada bingung atau paham? Oke. Tadi yang masih ragu itu si Dwi Sundari. Masih ada nggak ya orangnya ya? Masih ya? Masih, Coach. Gimana kalau panggilan siapa? Dwi atau Sundari? Iya, Dwi. Kalau Dwi gimana? Sejauh ini yang bikin ragu itu apa kira-kira? Kalau yang bikin ragu itu sih, kalau untuk aku tuh di budgeting ya, karena Budgeting. iya di budgeting terutama karena aku juga kan baru mau belajar nih ikut forex itu, terus masih ragu berapa sih harus yang kita pakai karena aku jujur nih baru terjunnya itu cuman ke reksadana aja kan, jadi aku cuma berani invest ke sana aja gitu, karena kan masih ragu-ragu gitu loh, forex itu masih berani nggak ya, itu aja sih ragunya, Coach. Nggak ragu untuk apa namanya, untuk memulainya itu yang ragu, bukan untuk berapa ngeluarin uang atau gimana gitu. Oke. Aja sih untuk memulainya. Oke. Kalau versi saya selama ini saya ketemu banyak orang-orang yang ragu, biasanya itu yang saya temui cuma ada dua tipe aja, Oke? Tipe pertama, dia ini udah penasaran banget sama trading, udah pengen banget sama trading. Tetapi tipe orang pertama ini membutuhkan konfirmasi dari salah satu praktisi trading. Misalkan Dwi ngobrol sama saya, "Oh Sharma, bener nggak sih trading ini bisa gini, bisa gitu?" Itu kan adalah keraguanmu di sana. Ketika saya menjawab iya, maka kamu sudah pede, sudah yakin kamu akan trading. Tipikal orang yang kedua, mereka ini bukan kepengen trading, tetapi ragunya ini lebih kepada skeptis. Yang kedua ini, atau yang saya sebut sebagai false belief atau kepercayaan yang salah. Nah, Dwi Sundari itu peserta seminar ya, kalau nggak salah ya? Enggak ya? Iya, Kak. Kemarin ikut seminar Mandaka ya, kalau nggak salah ya? Enggak ya? Iya, ikut. Ikut kan ya? Ikut yang di itu Fed Monks itu. Iya, benar. Nah, di Fed Monks itu kan saya sempat ngobrol tuh tentang kerugian di depan, terus kemudian ada keuntungan ya, orang-orang yang rugi dari trading, terus ada orang-orang yang bisa berhasil dari trading itu seperti apa. Itu sebenarnya adalah false belief atau kepercayaan yang salah pada umumnya di masyarakat luas. Karena sekali lagi mereka terpaparnya oleh berita-berita yang negatif sebenarnya. Nah, yang bisa menjawab Dwi ini tipe yang mana itu pribadi Dwi sendiri, saya cuma bisa berbicara seperti ini. Balik sekarang ke goalsnya masing-masing. Misalkan Dwi di sini punya budget investasi atau budget akumulasi dana, misalkan 500.000. Dan 500.000 ini Dwi harapkan akan meningkat itu dalam jangka waktu berapa lama? Jangka waktu panjang kah? Bisa setahun, 2 tahun, atau jangka waktu pendek di sini? Kalau misalkan mau jangka waktu panjang, yaitu udah pasti saham jawabannya, udah pasti. Bisa reksadana juga boleh. Kalau mau mencari perputaran dana di sana dalam jangka waktu yang relatif singkat, bisa harian, bisa terhitung mingguan juga, itu maka jawabannya trading. Gitu. Kalau lebih sih seperti itu. Jadi balik ke tujuannya dulu seperti apa. Kira-kira menjawab atau masih bingung? Kenapa? Putus-putus, Kak. Kira-kira jawaban saya tadi itu
ditangkap dengan jelas atau masih bingung? Jelas yang soal itu kan apa sih namanya? Goals. Iya, yang mau jangka pendek atau jangka panjang itu kan kalau jangka panjang pakai saham, Yes, kalau yang yes, jangka pendek itu pakai forex. yes, betul, betul, seperti itu. Jadi kalau dari Dwi sendiri gimana kira-kira goalsnya seperti apa kira-kira? Kalau aku sih pengennya tuh yang jangka pendek Kak, makanya mau belajar forex gitu. Oke, kalau sejauh ini yang bikin ragu kira-kira apa? Yang bikin ragu itu karena aku juga belum menguasai sepenuhnya itu soal forex. Jadi aku karena belum terjun langsung, Kak, karena belum pernah terjun langsung dan praktek langsung, jadi masih kayak meraba-raba gitu. Gimana sih caranya orang-orang bisa kadang-kadang kepo juga kan soal maksudnya, ih kok dia bisa cuan cepet ya kayak gitu. Gitu. Tapi sebenarnya kayak yang dibilang tadi itu, kalau aku tuh tipikal orang yang kayak kalau udah ada orang yang berhasil, dia udah pernah cuan atau apa, terus dia tiba-tiba ngomong ke aku kayak iya atau ngeyakinin aku lebih dalam tuh kayaknya aku bakal langsung itu invest gitu kayak gitu Kak. Iya, iya. Karena iya. aku tuh udah nyiapin, tapi aku tuh masih kayak ragunya tuh kayak aduh berhasil nggak nih ya gitu. Kayak Iya. itu aja sih aku ragunya tuh. Oke. Siap. Belum belajar mendalam aja sih. Kira-kira sejauh ini udah mencoba apa untuk menanggulangi hal tersebut, untuk mengatasi hal tersebut? Menghadapi yang mana ya Kak? Yang itu, yang misalkan ragu karena masih belum paham atau masih awam, belum ada kebayang sedikit sama sekali tentang trading. Kira-kira apa yang udah dilakuin? Itu udah aku kalau cara menanganinya itu aku udah nyoba sedikit-sedikit. Jadi kayak aku nyoba beberapa gitu loh. Kayak nyoba pahamin saham juga, abis itu nyoba pahamin apa namanya reksadana. Jadi aku beraninya itu baru invest di reksadana aja, belum ada untuk step lebih lanjut untuk ke saham atau ke forex kayak gitu. Baru stuck di reksadana aja, aku berani untuk invest di sana. Iya. Oke. Sip. Nah, jadi kurang lebih kalau misalkan ragu di sini, oh ya teman-teman di sini udah pada daftar free member kan ya di Mandaka ya? Dia udah daftar? Aku udah, tapi aku baru booking yang apa namanya yang paket promo yang waktu di to Five Months tuh aja. Rencananya sih bulan ini bakal apa namanya bayar untuk kelas membership-nya itu sama apa simulasinya itu yang dikasih itu. Iya. Oke, good. Nah, sebelum ke sana, oh dia belum daftar. Oke, ntar saya minta tim untuk bantu follow up. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin punya kasus yang sama, ragu kira-kira trading ini cocok nggak sih buat saya? Trading ini saya bisa pahami nggak sih kira-kira? Itu saya paham banget. Jadi untuk setiap free member dari Mandaka, di sana saya udah ngasih online course gratis. Di sana saya udah ngebahas tentang apa itu trading forex, gimana cara pakai aplikasinya, cara buka akun demonya bagaimana, cara pakai aplikasi untuk buka tradingnya seperti apa. Di sana udah ada semua tutorialnya. Sedikit ilmu-ilmu dasar cukuplah untuk teman-teman di sini tahu kalau oh trading ternyata seperti ini, kayaknya saya cocok deh, saya mau join deh. Oh trading ternyata kayak gini ya, saya kayaknya nggak cocok, ya udah silahkan, feel free kayak gitu. Jadi nanti tak minta tim saya deh untuk bantu follow up di sana ya. Oke, good question untuk Dwi. Ini dari Instagram ada yang nanya nih, Rich Society ID. Oke, kalau mau nanya langsung aja ke webinar ya. Kalau misalkan mau nanya langsung, nanti di DM aja. Gua di chat DM-nya. Saya bakal langsung bahas aja deh. Di sini mau nanya, apakah kita bisa trading hanya dengan mengandalkan signal dari VIP member? Apakah kita bisa profit? Jawabannya bisa. Bisa banget. Pada dasarnya, kalau kamu berlangganan VIP member dengan VIP signal itu berbeda ya. VIP member di sini merupakan member prioritas yang dimana dalamnya itu bisa berdiskusi, bisa tanya jawab, bisa request materi sama coachnya, bisa trading bareng sama coachnya segala macam dan hal seperti itu. Kalau misalkan VIP signal yang banyak banget di luaran sana,
VIP signal tuh berfokus sama signal doang, entry-nya di mana, take profit di mana, stop loss di mana, gitu doang. Lebih baik kalau misalkan join VIP member itu bisa banget, karena ketika entry teman-teman bisa nanya sama coachnya, coach kenapa ya kok entry buy misalkan di Euro USD. Nah kita kan akan ngebahas di sana, oh alasan saya entry karena ini. Teman-teman bisa belajar jadinya. Coach kenapa ya nge-sell, oh alasannya begini. Teman-teman bisa belajar di sana. Bisa profit apa enggak? Jawabannya bisa. Karena transaksi yang diberikan di VIP member itu adalah transaksi yang saya pribadi adalah lakukan. Kalau misalkan saya profit, ya teman-teman profit berarti pastinya. Cuman mostly yang bikin orang-orang di VIP member atau langganan VIP apapun itu punya kendala itu biasanya majority karena mereka menggunakan lot transaksi yang terlalu besar. Mereka pede, ini kita nggak bicara mereka deh, ini berbicara saya dulu deh ya. Karena saya juga dulu awal-awal trading saya juga signal hunter saya. Signal hunter semua saya subscribe sinyal-sinyalnya. Tapi ketika saya melihat hasil track record dari sebuah transaksi, recordnya bagus, cuma bikin saya bingung kenapa saya ini kok malah nggak profit sebesar itu, bahkan saya bisa rugi akun pribadinya. Kenapa? Setelah saya teliti ulang, saya cek historinya saya, di sana manajemen resikonya yang saya tidak konsisten. Let's say saya ada yang trading pakai 0,10 lotnya, ada yang pakai 0,15 tiba-tiba, ada yang pakai 0,20 tiba-tiba. Let's say saya udah pede, profit terus sekian banyak, terus kalinya ada muncul signal transaksi baru, saya mau ikutin, saya tembak lotnya pakai 1 lot. Tahu-taunya transaksi yang itu yang saya tembak lotnya malah rugi. Ya, detik itulah yang membuat saya itu jadi rugi ketika ngikut VIP member. Pada dasarnya kesalahannya ada pada membernya masing-masing, pada saya sendiri dulunya. Dulu saya nggak ngerti ngatur lot gimana, cara ngitung lotnya gimana, cara mengukur resiko gimana, dulu saya nggak paham di sana. Kayak gitu. Buat teman dari Instagram, semoga terjawab ya. Langsung aja join webinarnya. Kalau yang telat, no problem, nanti saya kasih rekaman ulangnya. Kayak gitu. Jam 7. Oke, teman-teman, ada yang mau tanya lagi nggak seputar topik kita uang panas dan uang dingin trading forex? Ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi? Atau udah jelas? Udah clear? Kalau udah jelas, jawab di kolom komentar dong. Jawab jelas. Jelas. Oke, sip, Turah. Ada Agas. Pak Agas, apa kabar? Oke, dari saya udah clear, coach. Oke, siap, mantap. Yang lain aman ya? Clear ya? Begitu overall tentang uang panas, uang dingin sih kurang lebih seperti ini doang konsep dasarnya yang saya katakan. Jadi ingat sekali lagi teman-teman, trading ataupun investasi apapun itu adalah tools. Ingat ya, itu adalah tools untuk meningkatkan kekayaan atau meningkatkan duit. Dari mindsetnya, daripada duit saya 500.000 di rekening itu berkurang, mending saya tradingin. Mau 500.000-nya naik ke 510.000 kah atau 520.000 kah, no problem. Yang penting duitnya meningkat, nggak turun. Itu mindsetnya. Kalau teman-teman pakai mindsetnya cepet kaya dari trading forex, itu nggak bisa. Kalau cepet kaya, saya udah nggak buat begini-beginian. Saya udah bawa Ferrari di sana. Jadi jangan termakan bullshit di sosial media. Ya itu saran saya buat teman-teman. Kalau trading mau penghasilannya itu cukup lumayan bisa let's say bisa menutupi keinginan teman-teman, maka modalnya disesuaikan. Jangan berharap menggunakan modal yang budgetnya terjangkau tapi mengharapkan profit dengan budget yang belum terjangkau, itu mustahil seperti itu.
Oke, Rich Society, ya siap sama-sama. Kalau ada yang mau nanya, feel free untuk tanya lagi ya. Ngobrol-ngobrol di komunitas itu silakan. Oke, jadi teman-teman itu aja. Oh ya, distribusi income saya belum ngobrolin tadi ya. Ini jadi berbicara tentang financial planning saya. Sederhananya teman-teman udah paham mencari income, menyimpan income, ya menyimpan income itu konsepnya saya pakai yang ini. 50, 30, 20. Berapapun income-nya kalian untuk dapat bekal dari orang tua, mungkin berapapun itu sisihkanlah dari sekarang. Jangan pakai mindsetnya ketika saya punya duit 10 juta baru saya budgetkan. Nggak bisa. Kalau duit 2,5 juta aja teman-teman nggak bisa budgetkan, mustahil punya duit 10 juta. Nggak bisa. Nggak bisa. So start small, oke? Start small, start now. Itu tips dari saya. Akumulasi income udah clear. Distribusi income itu berbicara tentang warisan. Which is itu nanti obrolannya kalau saya bahas itu nanti masuknya ke asuransi, nanti kita nggak ngebahas asuransi di sini. Oke, so last call sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya, kita trading bareng sama Coach Yudi di sini. Ada yang mau tanyain lagi kira-kira? Last call nih, ada yang mau nanya nggak? Sebelum saya tinggal. Siap sudah, Coach. Siap ya. Oke, sip teman-teman. Thank you banget atas waktunya. Di sini yang saya suka dari teman-teman semua adalah waktu yang teman-teman spend hari ini itu merupakan komoditas yang paling saya hargai dari orang-orang. Waktu yang kalian spend itu nggak bisa kembali lagi, jadi pastikan gunakan waktu dengan lebih bijak. Kalau duit masih bisa dicari lagi. Oke? So sekarang manfaatin waktu teman-teman untuk belajar terus, tanya terus sama saya, apapun itu gali informasi sama saya mumpung gratis di sini. Entar juga sama Coach Yudi kita ada training bareng. Tanya aja, mau cara misalkan cara pakai Fibonacci, kayak cara buat support resisten, tanya aja, manfaatin acara gratisnya ini. Oke, semoga bisa bermanfaat. Saya Mas Bawa, izin pamit sekarang balik ke Coach Yudi ya. Oke, Coach Yudi mana nih? Coach Yudi nih. Halo, tes. Tes. Oke, teman-teman yang di live Instagram, kalau mau ikut live tradingnya kita sekarang, ingat DM sekarang juga ya, langsung ikutin webinar kita sekarang. Nanti linknya saya kasih di DM. Oke, sampai jumpa. Halo everyone.